Masih di Good Morning dan di Hari Kartini kali ini ada sosok spesial yang punya peran besar dalam pemberdayaan Ya, perempuan. langsung saja biar kita nggak penasaran, kita sapa anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Cinta. Good morning Ibu Cinta. Good morning, selamat pagi, Assalamualaikum. Ini Bang Alvin dan Waalaikumsalam juga Mbak Sarah warahmatullahi dan semuanya wabarakatuh. warga Indonesia. Oke, Bu, Sedang pertanyaan. semangat karena Hari Kartini nih. Oke, Harus harus semangat. semangat dong Bu sebagai wanita Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin soal wanita atau perempuan di Indonesia, saat ini kan Ibu Cinta duduk di Komisi 8 ya Bu, yang membidani Betul masalah sekali. perempuan juga salah satunya. Nah, mungkin apakah Betul sekali. ada program-program spesial terkait dengan pemberdayaan perempuan begitu Bu, yang Ibu laksanakan atau merupakan programnya Bu Cinta begitu? Iya. Jadi sebenarnya begini, tugas saya di Komisi 8 nih khususnya, ini sesuatu yang saya syukuri sebetulnya karena ini adalah kegiatan yang saya lakukan di 12 tahun terakhir ini. Jadi tentu yang saya lakukan saat ini adalah memastikan bahwa regulasi begitu ya, termasuk juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, itu responsif gender. Mhm, Ya, termasuk juga ramah gender tentu saja Mhm, ya itu. mhm. betul. Jadi kita punya undang-undang, punya kebijakan, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita saat ini kan begitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, kami ini di Komisi 8 memastikan bahwa kita bisa mendorong bagaimana Kemen PPA gitu ya, kemudian juga Komnas Perempuan, Komnas Mhm. Anak itu betul-betul mereka bisa memaksimalkan peran dan fungsinya begitu. Mhm. Termasuk bagaimana apakah anggaran karena fungsi dari Komisi 8 ya termasuk juga dari DPR itu kan kita punya fungsi tiga ya. Mhm. Fungsinya itu adalah terkait dengan membuat undang-undang, Mhm. kemudian juga kita terkait dengan pengawasan termasuk juga penganggaran. Nah, itu kita lakukan di situ. Jadi kita dorong agar supaya jangan sampai kita punya anggaran sedikit banget sehingga bagaimana kemudian nanti Kemen PPA bisa memberikan dorongan bagi pemberdayaan seluruh masyarakat perempuan di Indonesia kan begitu. Nah, kemudian yang kita lakukan saat ini tadi kan ditanya apa sih yang dilakukan? Kita mendorong terkait dengan perlindungan perempuan dan Mhm. juga anak tentu saja. Mhm. Kita punya undang-undang TPKS ya. Undang-undang TPKS ini nampaknya belum banyak diberlakukan di Indonesia. Oke. Jadi Oke. perlindungan bagi perempuan supaya mereka tidak mengalami kekerasan seksual begitu ya atau mereka menjadi korban saat ini Mhm. itu mereka dimaksimalkan perlindungannya, kemudian juga pendampingannya, termasuk juga kita mendorong agar supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya. Dan Mhm. terutama juga yang saya lakukan adalah saya turun secara langsung kepada masyarakat begitu ya, khususnya kepada masyarakat perempuan mendampingi kasus-kasus yang ada seperti saat ini mungkin sedang ada kasus terkait dengan pelecehan seksual oleh Mhm. dokter Mhm. PPDS dan banyak sekali ya Mhm. kasus-kasus seperti Mhm. ini. Dan tidak saja itu, tentu saja ada di institusi pendidikan begitu ya, ada juga di institusi-institusi lainnya yang saya kira ini perlu sekali untuk kita dampingi seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, ini keren banget ya Alfian ya Mhm. kalau ngelihat Bu Cinta udah cantik, pinter gitu kan, Masya Allah, punya Masya Allah. daya sosial yang tinggi sekali gitu ya Bu Cinta. Ini perannya banyak. Nah, ngomong-ngomong dong nih ya Bu Cinta nih, kayaknya kan Ibu ini menjadi salah satu inspirasi tentunya Mhm. wanita-wanita Indonesia begitu ya. Nah, ini membagi waktunya gimana nih? Kayaknya takutnya 24 jam kurang gitu. Jadi saya memang dari semenjak remaja tuh senang banget sibuk gitu. Mhm. Mhm. Jadi justru kalau misalkan nggak ada kegiatan itu kayak sakit-sakit badan lah gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan hari-hari saya begitu ya Mhm. untuk sesuatu yang positif tentu saja. Nah, jadi yang saya lakukan tentu yang pertama membuat skala prioritas dulu. Kan kita Mhm. sudah punya tujuan nih mau ngapain. Maka skala prioritas menjadi sangat penting. Bagi saya sebagai perempuan tentu saja keluarga tetap nomor satu ya. Mhm. Betul. Kemudian kenapa saya masuk ke politik, saya membantu orang lain karena saya merasa saya tentu harus menyeimbangkan kedua-duanya kan seperti itu ya. Nah jadi pertama buat skala prioritas, seperti saat ini kalau misalkan ada urusan anak saya harus ke sekolah misalkan Mhm. ketemu dengan gurunya atau hal-hal yang berkaitan dengan anak saya, maka saya akan posisikan saya sebagai seorang perempuan yang menjadikan itu sebagai prioritas saya kan begitu ya. Betul. Nah, dan hal lainnya. Nah, kemudian tentu setelah skala prioritas yang saya lakukan adalah melakukan manajemen waktu sebaik mungkin begitu. Jadi saya ingin semua kegiatan bisa berjalan tanpa kemudian mengurangi kodrat saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan lain sebagainya seperti itu. Mhm. Jadi saya berharap bahwa dengan
skala prioritas dan juga menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan waktunya, saya kira mudah-mudahan itu bisa menjadi upaya saya gitu ya, agar Mhm. supaya ini sesuai dengan target dan harapan saya ke depannya, seperti itu. Oke, Bu Cinta, beberapa waktu lalu Ibu kan sempat menjadi ketua tim penggerak PKK ya untuk untuk Provinsi Jawa Barat dan Ibu punya program yang bagus sekali, Mhm. programnya adalah Sekoper Cinta. Nah, ketika akhirnya Bu Cinta saat ini sudah duduk sebagai anggota dewan di DPR RI, terus program Sekoper Cinta ini bagaimana Bu? Apakah nanti terus diterapkan juga untuk wanita-wanita di dapil Ibu atau sejauh ini seperti apa? Ya, jadi begini, Koper Cinta itu sebenarnya sekolah perempuan capai impian dan cita-cita, bukan Mhm. cinta yang sekoper ya. Karena Kurang, kalau ada Sekoper nama kurang ya cinta, Bu? jadi ini agak-agak panas nih, ini Bu Cinta banget, enggak seperti itu ya. Nah, jadi ini ada sekolah perempuan, memang singkatan cinta itu capai impian dan cita-cita. Nah, pada saat ini dengan pemimpin baru tentu penyesuaian ya, dalam Mhm. arti bahwa kita ada perubahan nama menjadi sekolah perempuan Mhm. Oke. Jawa Barat. Artinya bagus begitu, ini tidak ada masalah dengan itu, bahwa kemudian saya adalah penggagasnya, bahwa kemudian dikembangkan oleh pemimpin berikutnya, itu satu hal yang saya kira selama tidak mengurangi semangatnya di Mhm. awal untuk pemberdayaan perempuan, memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga keterampilan bagi perempuan, saya kira itu patut diacungkan jempol gitu. Mhm. Hanya tadi ini memang harus diperluas lagi. Nah, bahwa kemudian tadi ada penyesuaian dan lain-lain, bahwa kemudian mungkin saya tidak dilibatkan terlalu jauh lagi di situ, tugas saya adalah mengembangkan. Nah, saya juga sedang mendorong kepada Ibu Menteri begitu ya, agar supaya diperbanyak sekolah-sekolah seperti ini, karena ternyata menurut saya sangat efektif sekali. Jadi perempuan itu ternyata mereka butuh ruang. Mereka Oke. butuh ruang untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang positif. Jadi Mhm. kumpul itu nggak cuman ngegosip gitu ya, tapi berkumpul itu punya manfaat gitu. Nah, kemudian ternyata sekarang sudah terbukti, tidak kurang dari 121.000 Mhm. lulusan, Mhm. sekolah percinta sampai dengan tahun lalu begitu ya, kemudian juga untuk vokasinya lebih dari 3.000 orang perempuan, mereka ternyata berdaya begitu. Jadi hasil menunjukkan, karena ini juga merupakan bagian dari penelitian saya, hasil menunjukkan bahwa mereka mengalami perubahan, Oke. dari kognitifnya mengalami perubahan, dari afeksinya mengalami perubahan, termasuk dari psikomotoriknya. Jadi saya kira ini penting sekali untuk kita dorong agar supaya ini bisa diadaptasi Mhm. oleh wilayah-wilayah lainnya, dengan tentu saja kekhasan masing-masing ya. Kan Oke. kita punya ciri khas, setiap Betul. perempuan itu tidak Betul. bisa disamakan, Mhm. apalagi terkait dengan budayanya, Mhm. begitu. Mhm. Oke, Mhm. Bu Cinta, ini kan memang kalau misalnya Kartini ini kan sama ya, bergerak di bidang pendidikan begitu ya Mhm. untuk Betul. perempuan-perempuan Indonesia. Kalau misalnya Bu Cinta melihat sendiri gitu ya, kalau sekarang itu sebenarnya PR-nya tuh apa sih untuk perempuan Indonesia khususnya dan juga kesetaraan di gender gitu? Iya, jadi yang pertama yang menurut saya menjadi PR bagi kita semua Mhm. adalah selama ini perempuan tuh dianggap sebagai pelengkap aja gitu. Mhm. Jadi perempuan itu tidak pernah dijadikan sebagai aktor utama bersama dengan laki-laki. Padahal kita tahu dari data jumlah laki-laki dengan perempuan tuh hampir sama kok gitu ya. Mhm. Mhm. Perempuan itu 49, sekian persen, Mhm. laki-laki itu 50, sekian persen. Jadi hampir sama. Nah, sementara ini selalu perempuan itu termarginalisasikan, tersubordinasikan, Mhm. kemudian ada, istilahnya kita stereotip ya, Mhm. Iya. stereotype bahwa perempuan itu dianggapnya, apa namanya, lemah gitu ya, penakut dan lain sebagainya, itu menjadi PR buat kita semua. Maka menjadi penting sekali bagaimana kita memastikan bahwa perempuan itu, dia bukan lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek pembangunan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang harus dilakukan tentu bagaimana kita bisa memastikan perlindungan bagi perempuan tersebut, begitu ya, dengan didukung oleh sistem yang berlaku, ya. Mhm. Jadi pada satu masa mimpi besar kita semua sebetulnya, kemungkinan Kementerian Perempuan dan Anak itu udah lagi nggak ngurusin terkait dengan kasus-kasus gitu. Sekarang kan yang muncul bukan pemberdayaan ya, mohon maaf Betul. ya. Mhm. Mhm. Jadi bukan muncul sih, gagasan besarnya apa. Mmm, itu sedikit sekali saya kira begitu ya, mungkin ada beberapa wilayah saja. Tetapi yang muncul adalah kasus ini, kita harus melindungi ini. Saya kira satu masa itu harus bisa ditekan sedemikian rupa begitu. Oke. Nah, itu mimpi besar kita ya. Nah, Mhm. jadi, Mhm. saya berharap bahwa perempuan ke depannya punya ruang untuk tumbuh, berkarya, berprestasi sama halnya seperti laki-laki. Tidak boleh lagi ada, misalkan perusahaan yang mengatakan bahwa, "Ah, saya nggak akan, mempekerjakan perempuan, karena perempuan ini nanti banyak banget cutinya nih," gitu. Udah cuti hamil, kemudian juga belum lagi ada sekarang cuti menstruasi, udah kita laki-laki tidak seperti itu. Mhm. Mari kita sama-sama memberikan ruang
yang adil bagi laki-laki dan perempuan di negeri Indonesia ini. Oke. Oke. Satu pertanyaan terakhir Bu Cinta, pesan Bu Cinta untuk para perempuan di Indonesia. Ya, gini, untuk perempuan di Indonesia, kita karena ini Hari Kartini ya, boleh Iya. ya saya mengambil sesuatu dari buku Kartini. Beliau ini keren sekali karena membuat buku ya, bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi saya sepakat dengan Ibu kita Kartini bahwa menjadi terang itu perlu diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Tidak berhenti belajar. Tidak berhenti belajar artinya kita menambah wawasan, menambah ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tidak melulu harus selalu dari jalur formal. Oke. Kita bisa belajar dari sekitar kita. Kita bisa belajar dari sesuatu yang bersifat non formal, informal, dan lain sebagainya. Jadi saya mendorong perempuan-perempuan untuk tidak pernah berhenti belajar, dan mari kita dorong sama-sama perempuan untuk sama-sama maju ya. Women support women itu menjadi kata kunci bagi kita semua. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Cinta mendorong wanita untuk terus belajar dan terus maju untuk kemajuan bangsa juga pada Betul. intinya nanti gitu ya Bu Cinta. Sekali lagi terima kasih Ibu Terima Atalia kasih. Praratya atas kesempatannya buat ngobrol-ngobrol pagi Terima hari ini. Semoga aktivitasnya nanti bisa berjalan dengan lancar.